Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Bawaslu semua di rumah? Ketemu lagi dalam acara podcast Bawaslu Banyumas Ngobrol edisi spesial Ramadan yang kedua. Apa kabar semuanya di rumah? Apakah masih semangat menjalani puasanya? Harus dong. Untuk edisi spesial kita kali ini ditemani Ibu Kodif kita yang cantik dan selalu fresh, yaitu Ibu Rani Suhria. Halo Ibu Rani, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Vicky bisa menemani sahabat Bawaslu semua dalam ngabuburit sesarengan ngawasi bersama Bawaslu Kabupaten Banyumas. Iya, tetap semangat Ibu. Kita ini memasuki hari yang kedua ya untuk bulan Ramadan ini ya. Insya Allah bisa sampai ke depan selesai ya 30 hari kita ya. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah, Bu. Kenapa penuh dengan berkah? Karena di bulan Ramadan ini kita semua akan selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kebaikan, kesempatan untuk selalu diampuni segala dosa-dosanya, dilipat gandakan pahala-pahala dalam ibadahnya. Dan juga jangan lupa ya untuk semua sahabat Bawaslu di rumah untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita, khusus nih di bulan Ramadan spesial nih, semua umat Islam nih ya di seluruh dunia bahkan itu berlomba-lomba untuk melakukan ibadah-ibadah tambahan Ibu. Jadi selain kita melaksanakan ibadah wajib puasa Ramadan ini akan diikuti oleh ibadah-ibadah lain. Contohnya itu ya tadarus Ibu. Untuk Ibu Rani sendiri apakah juga melakukan tadarus di rumah ini? Iya, tentu. Rutin ya Bu ya? Rutin, jadi kita punya target nanti hatam 30 juz gitu. Oh iya, 30 juz. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selain tadarus juga kita harus banyak-banyak bersikir Bu. Kalau bersikir itu nggak harus di rumah, harus di masjid ya. Jadi bisa di mana saja, kapan saja, kan seperti itu. Juga ada lagi dengan memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa Bu. Contohnya tuh bagi-bagi takjil itu yang selalu viral itu ya Bu ya. Bahkan ada loh yang sengaja kalau ngabuburit sore itu berburu takjil nih di perempatan yang strategis ya. Ya jadi untuk sekarang nggak cuma takjil, bahkan ada yang makan untuk berbuka di masjid-masjid juga ada Bu. Itu yang lagi viral itu kan berapa ribu gitu kan, buka puasa bersama, bagi-bagi bukaan sebanyak-banyaknya gitu kan, di TV lagi viral gitu. Bersama itu ya. Bisa juga dengan yang lain lagi apa? Kita meningkatkan, menambah sholat sunnah kita. Contohnya tuh yang paling ngetren ya sholat tarawih itu Bu. Ibu Rani tarawih di mana ini? Oh iya di masjid dekat di rumah. Oh iya. Bareng keluarga berarti ya Bu ya? Keluarga. Ya. Ada tarawih juga, biasanya subuh berjamaah di masjid, ikut itu kayak kuliah subuh, kultum. Juga menambah kita sholat duha juga, sholat sunnah rawatib juga. Kalau Ibu sendiri apa nih, ada tips-tips khusus nggak nih buat selama Ramadan kok selalu fresh ini ya, nggak kelihatan lemes sama sekali nih? Siapa tahu sahabat Bawaslu di rumah juga pengen kepo dong, ini kok Ibu Rani selalu fresh ini, puasa apa enggak ya? Tipsnya puasa, apa ini Bu? Harusnya puasa dong. Iya, kalau nanti misalnya diberikan kesehatan gitu ya, kemudian kalau perempuan itu kan tidak
tidak full puasanya 1 bulan gitu. Iya, pasti ada bolongnya. Pasti ya, Bu, ada ya. bolongnya karena memang ada halangan gitu. Tapi kita mencoba untuk bisa memaksimalkan itu ketika bulan Ramadan, mencoba untuk bisa tetap hidup sehat. Iya, gitu. betul. Jangan sampai nanti setelah Ramadan malah berat badannya turun gitu ataupun sakit gitu kan. Kadang yang berat badannya malah naik banyak termasuk saya. Jadi untuk bisa menstabilkan itu, untuk bisa mencukupi nutrisi saat Ramadan berpuasa itu, yakni yang pertama mungkin bisa teman-teman atau sahabat Bawaslu semua mendahulukan berbuka puasa dan mengakhiri mepet-mepet ini apa namanya sahurnya mepet-mepet, tapi berbukanya cepet-cepet gitu. Kemudian juga tuh konsumsi air minum, air putih itu juga diperbanyak juga harus diatur waktunya. Jangan sampai hanya di saat berbuka saja, di awal buka minum air putih karena haus banget gitu. Tapi harus tuh konsumsinya diatur, buka puasa misalnya setengah gelas, kemudian nanti lanjut minum makan takjil yang bermanis-manis, kurma misalnya ataupun kolak gitu kan, cemilan manis gitu terus nanti baru makan berat, terus nanti setelah tarawih misalnya nanti makan yang berkalori tinggi gitu. Menu utama nih yang nanti dari siang ya. Iya, begitu Kak Vicky. Jadi nanti puasanya tetap lancar dan tidak mudah sakit gitu. Tuh, sahabat Bawaslu di rumah catet tuh. Jadi tips-tips ini sangat bermanfaat ya. Ini contohnya tuh Bu Rani sendiri udah mempraktekannya. Jadi bukan pakai hoax ya, tapi sudah mempraktekkan sendiri. Tips apa nih yang buat bikin kita selalu fresh selama menjalankan ibadah puasa? Oke guys, kita lanjut ya obrolan kita dengan Ibu Rani yang selalu cantik ini. Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik, iya kita mau ngobrol tentang pengawasan pasti kan. Saya mau spill sedikit ini. Ibu ngomong-ngomong nih, ada buku nih di sini ya. Iya. Buku apa ini Bu? Ini sahabat Bawaslu dimanapun berada, memang podcast kali ini kan kita spesial nih. Pertama spesialnya karena Ramadan, yang biasa kita sebut ngabuburit juga. Kalau teman-teman atau sahabat Bawaslu itu kan ngabuburitnya biasanya jalan-jalan tuh. Iya dong, sore jalan-jalan gitu berburu kan. takjil yang manis-manis. Sebelum berbuka puasa kan ngapain gabut gitu lah. Mending kita pantengin YouTube-nya Bawaslu. Harus dong. YouTube-nya Bawaslu. Ada apa? Bawaslu bikin acara nih. Podcast spesial Ramadan ngabuburit. Nah, ini salah satunya yang pertama kita mau bedah buku. Waduh, Jalan Panjang. Nih. Wah, judulnya unik banget nih, Jalan Panjang. Jalan apaan itu, Bu? Jalan panjang. Jalannya bisa jalan Siratal Mustaqim yang lurus gitu kan. Iya, nggak belok-belok ya, harus lurus nih. Jadi mungkin saya spill sedikit bahwa buku ini adalah buku kompilasi. Jadi ini kompilasi ya, hasil gabungan. tulisan dari teman-teman koordinator divisi anggota Bawaslu se-Jawa Tengah. Keren banget Tentang nih. apa? Tentang apa itu, Bu? Pengawasan pemutakhiran data. Dinamika pengawasan pemutakhiran data ketika pemilu 2024 kemarin. Bukan pilkada ya, tapi pemilu. Ya, jadi bahwa ada ungkapan ataupun quote gitu ya. Iya. Quote dari siapa nih, Bu? Quote dari sastrawan Pramudia Ananta bahwa sastrawan keren itu. Bahwa apa itu Bu quotes-nya? Ketika kita boleh pintar setinggi langit, kita boleh pintar setinggi langit. Boleh banget tapi itu. selama ia tidak menulis, maka dia akan
hilang ditelan sejarah dan masyarakat. Oleh karena itu kerja-kerja pengawasan itu harus diabadikan melalui apa? Yaitu melalui buku. Waduh, ini salah satu usaha kami buat sahabat Bawaslu di rumah. Jadi kita kalau menimba ilmu atau punya apa gitu wawasan apa wajib dicatat berarti biar nggak hilang ya kita ya. Iya, tentu mencatatnya berbentuk buku gitu. Berbentuk buku. Makanya ini semua dinamika yang ada di Jawa Tengah, masing-masing kabupaten kota itu dituangkan di dalam sebuah tulisan. Kemudian kita jadikan satu, lahirlah buku ini. Buku ini itu diterbitkan oleh Bawaslu RI. Tapi yang menerbitkan Bawaslu RI, waduh keren banget. Gitu. Tapi isinya itu adalah dari teman-teman Jawa Tengah. Begitu Kak Vicky. Kemudian jumlahnya ada berapa tulisannya? Ada 35. Oh, sesuai dengan jumlah kabupaten di Jawa Tengah. Iya, berarti kabupaten dan kota. Oh, kabupaten atau kota. Begitu. Jadi di sini juga ada tulisan saya gitu. Oh, ada, coba. Ini. Ada tulisan saya di halaman 9 gitu. Boleh dong di-spill sedikit, Bu, tulisannya tentang apa sih? Bawaslu Banyumas. Pokoknya isinya tentang seperti apa pengawasan, dinamika yang dilalui oleh pengawas-pengawas baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa, kelurahan dalam mengawasi proses pemutakhiran data kemarin gitu. Untuk Kabupaten Banyumas sendiri tuh ada berapa kecamatan, Bu? Ada berapa 27 desa? Kecamatan. Ada 27 kecamatan, ya? 331 desa. Waduh, gitu. Berapa nih berarti jumlah pengawasnya? Banyak juga. Jumlah pengawasnya yaitu tadi karena pengawas kecamatan itu kan terdiri dari 3 komisionernya, ketua dan anggotanya. Kemudian di tingkat kelurahan dan desa ada 331. Gitu. Kemudian di nanti di tingkat TPS itu juga kan ada sejumlah TPS berapa itu kemarin Bu waktu pemilu? Banyak kemarin banget ya. Pas pemilu itu berbeda ya dengan pilkada ya. Jadi di pemilu itu ada 5.587 TPS. Maka banyak sekali. Iya, maka sejumlah itu pula pengawas TPS kita, karena satu TPS itu kan satu pengawas begitu. Ada nggak nih sahabat Bawaslu di rumah yang pernah jadi pengawas TPS nih ya? Waduh, pengalaman yang sangat bermanfaat sekali ini. Ibu, ini untuk pengawasan data pemilih kemarin, kira-kira itu kapan itu waktu pengawasannya? Mulai dari pengawasan, mulai dari apa sampai kapan itu, Bu? Oh iya. Jadi pengawasan tahapan pemutakhiran data tahapannya. itu sejak diberikannya DP4 daftar pemilih dari Didukcapil kepada KPU, yaitu sekitar bulan Januari. Kemudian Januari 2023 tentunya. 2023. Karena kan tahapan pemilu itu kan biasanya tidak biasanya memang sesuai jadwal itu adalah lama itu ya, iya, Bu? 2 tahun sebelumnya. Waduh, lama sekali. Mungkin karena itu jadi panjang ya kita pengawasannya. Iya. Begitu. Kemudian di tanggal 21 Februari itu ada proses subtahapan pemutakhiran data, yaitu pencocokan dan penelitian. Biasa kita sebut itu coklit. Oh, coklit. Iya, coklit. Berarti teman-teman di rumah juga, teman Bawaslu nih sudah ada yang pernah dicoklit nih ya di rumah. Tentu harus sudah semuanya gitu. Iya. Apalagi kita sudah melewati pemilu dan pilkada gitu. Lah, coklit ini kemarin kita juga ikut mengawasi. Dilaksanakan oleh Pantarli. Oh, yang mencoklit Pantarli. Petugas pemutakhiran data atau biasa disebut Pantarli. Pantarli ini door to door ke rumah-rumah
untuk mencocokkan data dari daftar pemilih yang mereka dapatkan dari KPU, kemudian dicocokkan dengan KTP ataupun data kependudukan untuk dicocokkan gitu. apakah Kayak semacam di absen seperti itu ya Bu? Iya, jadi dipastikan itu sudah terdaftar apa belum, nicknya benar apa enggak, orangnya masih apa enggak. Lah, posisi di sini kalau ada yang sudah meninggal pun nanti ketahuan ya Bu? Ketahuan, tetap harus dicoret nanti, dihapuskan karena nanti ditakutkan kan dipakai sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nanti bisa disalahgunakan ya. Oleh karena itu pengawas kami melakukan pengawasan gitu, pengawasan pencocokan dan penelitian ini. Itu Kak Vicky. Berarti nanti dari pihak Bawaslu sendiri jajarannya itu ada nggak sih metode atau caranya untuk melakukan pengawasan yang tadi Bu sebut itu? Tentu iya, tentu kita menggunakan strategi pengawasan. Ada strateginya. Ya, strategi apa pengawasan itu kita bisa melaksanakan pengawasan melalui pengawasan melekat gitu, atau bisa disingkat waskat gitu kan. Waskat itu pengawasan melekat. Pengawasan melekat, kemudian kita juga bisa uji petik, sampling gitu kan. Nah, pengawasan melekat ini dilakukan seperti apa? Yaitu kita mengikuti atau membersamai si Pantarli dalam mencoklit ya, kalau bahasa Banyumas ya, ngintili Pantarli ini ya. Kita Pantarli mau ngapain kita kintil-kintili. Kita kintili gitu ya. Kemudian kita pastikan prosedur caranya si Pantarli ini dalam mencoklit itu benar atau tidak gitu. Jangan-jangan si Pantarli ini hanya bertugas di atas meja saja. Ada yang seperti itu ya. Ada, Bu. kita kemarin juga temukan, tapi karena kita langkah pencegahannya juga kuat, maka hal-hal tersebut tidak dilakukan. Tidak kebanjur cara bahasa Banyumasnya. Ketahuan ya Bu ya, gitu. Ya. Oleh karena itu kami juga melaksanakan uji petik juga. Waskat itu mengintili. Kalau uji petik itu kita memastikan, kita door to door ke rumah-rumah warga yang sudah dicoklit. Yang sudah dicoklit. Itu mau ngapain Bu? Udah dicoklit kok malah petugas dari Bawaslu kok malah ke situ? Iya, kita pastikan dong. Kita kan namanya juga jiwa pengawas kan, selalu berprasangka buruk sama orang. Gitu. Jangan-jangan si Pantarli ini tidak benar-benar mencoklit, maksudnya. Misalnya dia tidak menempel stiker, dia tidak mencocokkan, atau bahkan dia itu lupa bahwa ada anggota keluarga lain yang di situ tapi belum dicoklit. Itu kan fatal. Gitu. Berarti nanti kalau ada yang seperti itu langsung dicatat nih ya sama pengawas ya. Tidak hanya dicatat gitu kan. Kita kan door to door tuh uji petik. Misalnya kemarin itu memang kita laksanakan satu pengawas itu menyampling atau menguji petik 10 kepala keluarga satu harinya. Satu hari 10 gitu. Berarti pengawas ini benar-benar ya. Benar-benar. Jadi si pengawas kelurahan yang menjadi ujung tombaknya pengawasan pencoklitan itu kan kemarin sempat kewalahan juga. Karena dia mengawasi banyak Pantarli. Misalnya satu desa itu ada 22 ataupun 20 lebih lah ya. 20 lebih TPS. Lah nanti itu kan susah mengatur jadwalnya. Kan susah kan karena saking banyaknya. Oleh karena itu disampling aja satu hari, misalnya satu TPS 10 nih samplingannya, pengawasan melekatnya juga 10 kayak gitu satu TPS. Lah begitu itu sudah dilaksanakan oleh pengawas kita dengan sebaik-baiknya. Hasilnya juga alhamdulillah bisa langsung disarankan. Langsung misalnya ada
Pantarlih yang lupa untuk menempel stiker itu sangat sederhana kan, pelanggaran administrasi yang sebenarnya sepele gitu, nih. Tapi itu tetap saja, tetap saja itu melanggar. Lah itu nanti disampaikan langsung kepada si pantarlihnya. Ini lupa gitu, diberikan langsung saran. Dikoreksi berarti ya Bu ya. Gitu. Jadi kerja-kerja pengawasannya si pengawas desa ini yaitu langsung hasilnya disampaikan ke pantarlih. Kemudian ada juga kalau misalnya memang itu butuh konfirmasi ataupun pertimbangan dari teman-teman panwas kecamatan, berarti tingkatannya lebih tinggi nih daripada daripada PKD kan. Nah, konsultasinya PKD kelurahan. Konsultasinya ke yang atasannya yang lebih tingkatannya lebih tinggi, yaitu di Panwascam. Misalnya ini gimana nih, ini ada yang belum dicoklat kayak gitu kan, di seperti apakah nanti lah, itu nanti kita dikonsultasikan dulu ke Panwascam. Kalau misalnya memang itu pelanggarannya memang ringan, langsung saja disampaikan ke Pantarlih. Kalau misalnya memang itu butuh proses dari Panwascam baik itu hanya bisa diproses oleh teman-teman di tingkat kecamatan ataupun di tingkat KPU, maka itu akan disampaikan secara tertulis berjenjang. Tentunya ada prosedurnya berarti. Ada begitu, dan alhamdulillah sudah ditindaklanjuti semua, baik yang saran secara lisan maupun secara tulisan oleh teman-teman KPU dan jajarannya. Iya. Berarti selain 2 metode itu ada metode lagi yang lain atau enggak Bu? Ada, jadi kita juga melaksanakan membuka. Tadi kan 2 ya, tambah 1 lagi. Jadi membuka posko kawal hak pilih kalau kita sebut. Jadi Bawaslu Kabupaten Banyumas dan jajarannya, Panwascam, PKD itu semuanya membuka posko kawal hak pilih. Posko ini dibuka setiap hari 24 jam. Untuk apa? Selama proses pencoklitan khususnya ya, itu 24 jam. Berarti selama 24 jam ada petugas standby di situ? Iya, ada petugas standby di situ, dan kemudian juga memberikan nomor HP, kontak person yang bisa dihubungi ketika memang ada laporan dari warga, misalnya warga belum terdaftar ataupun saya merasa di TPS ini terlalu jauh gitu, ataupun kok saya belum dicoklit padahal saya sudah mempunyai KTP sini. Itu bisa warga secara langsung melaporkan ke teman-teman jajaran pengawas di tingkat paling bawah, di tingkat desa dan kelurahan, itu pun kami sudah melayani itu. Tercatat itu ada sekitar ratusan lah. Ratusan. Sekali. Ratusan yang memang sudah berasal dari laporan-laporan dari masyarakat. Dan semua sudah clear, sudah ditindaklanjuti sudah semua. Langsung ditindaklanjuti gitu. Itu berkat ada posko yang tadi itu ya Bu ya. Berarti sangat efektif itu ya. Ya. Posko kawal hak pilih. Itu di setiap desa ada atau di setiap kecamatan ya, itu ya. Tadi ya, jadi setiap kecamatan dan setiap desa itu membuka posko aduan. Dicatat itu teman-teman Bawaslu di rumah ya. Siapa tahu untuk pemilu yang akan datang ada ketemu yang nggak beres nih dengan kaitannya dengan data yang udah dicoklit, atau bisa lapor ke posko yang tadi ya. Itu selama pengawasan data pemilih itu setelah dari yang tadi data dari KPU itu sampai puncaknya itu ke apa Bu? Bikin apa? Data pemilih sementara atau apa kayak gitu? Oh, jadi pengawasannya kan dari apa? Mulai tadi DP4 disampaikan ke KPU, kemudian proses pencoklitan gitu kan, kemudian lanjut ke penyusunan daftar pemilih pasca pencoklitan. Jadi data-data yang sudah dicoklit gitu kan disusun kembali oleh PPS, PPK, kemudian ditetapkan.
ditetapkan di jajaran PPK, ditetapkan di jajaran kabupaten juga, tentu juga tadi berawal dari ditetapkan di tingkat desa atau kelurahan. Itu penetapannya melalui rapat pleno, rapat pleno resmi ya Bu ya, resmi ya. Kemudian penetapan DPS, kemudian penetapan DPT itu di 21 Juni 2023. Loh, itu setelah sudah ditetapkan masyarakat bisa tahu hasilnya itu apakah diumumkan atau iya diumumkan. Jadi kemarin itu diumumkan selama 10 hari pengumuman DPS gitu kan, diumumkan. Berarti bisa dibaca nih ya. Iya, melalui websitenya Bawaslu dan KPU. Tentu kalau di sini portalnya KPU lah ya. Portalnya KPU, kemudian bisa juga dilihat di papan pengumuman di tingkat RT, RW ataupun desa. Bahkan sampai tingkat bawah RT ada itu ditempel gitu. Nah, itu kalau misalkan dari masyarakat kemarin ada nggak sih waktu pemilu kemarin sudah tertempel, terus ternyata ada nih laporan dari masyarakat, saya kok belum masuk kayak itu. Apakah ada kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang semacam itu Bu kemarin? Ada gitu, karena ini kan memang data-data yang masih bisa diperbaiki gitu kan. Sampai dengan penetapan DPS dan DPT pun itu masih ada tahapan pemeliharaan. Jadi sampai dipelihara juga ya Bu ya datanya pemeliharaan. Kalau sampai proses ini pencoblosan ya. Iya, jadi ketika ada warga, kemarin itu ada warga yang memang tidak masuk, itu dapat difasilitasi melalui daftar pemilih khusus gitu. Kalau di pemilu itu bahasanya atau akronimnya itu penyebutannya daftar pemilih khusus. Jadi orang-orang yang memang belum terdaftar di dalam daftar pemilih tetap itu masih bisa didata ataupun dimasukkan ke daftar pemilih, yaitu daftar pemilih khusus. Nah itu ketika sudah masuk situ kan masih bisa dilayani pada waktu pencoblosan. Itu ada berlaku ketentuan atau persyaratan nggak kalau misalnya ada yang belum masuk terus bisa difasilitasi? Iya, yang penting sudah punya KTP. KTP. Membuktikan dengan KTP. Berarti ataupun harus bawa KTP ya. Data kependudukan lain, misalnya KK juga bisa. Pokoknya kita itu menjaga hak masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Jadi kita kawal semuanya untuk bisa difasilitasi atau dilayani pada waktu pencoblosan kemarin. Tanggal berapa Kak Vicky? 14 Februari. 14 Februari kemarin. Ini kan dari jangka waktu 21 Juni ke Februari itu kan masih panjang gitu kan. Pantesan ini namanya jalan panjang ini ya Bu ya. Selain itu silsilah ataupun alasan kenapa buku ini dinamai atau diberi judul Jalan Panjang ya karena memang tahapan pemutakhiran data pemilih itu kan tahapan paling panjang dibanding dengan tahapan lainnya. Itu ya dicoklit dulu. Kalau tahapan kampanye kan itu kan kalau pemilu 75 hari gitu. Kemudian kemarin juga pilkada juga sebentar 2 bulan gitu kan. Lah kalau pemutakhiran data itu panjang banget dari mulai awal tahapan sampai dengan pencoblosan pun masih tentang tahapan masih tentang daftar pemilih. Aduh, benar-benar terforsir sampai berdarah-darah ya Bu ya ini. Apakah ada catatan-catatan peristiwa itu waktu pemilu kemarin Bu yang kaitannya dengan data pemilih? Ada, ini di sini saya juga paparkan bahwa ketika pemilu kemarin itu kita menemukan ada 40 orang yang meninggal yang semestinya dihapus di Sidali, sistem daftar pemilih itu memang belum gitu. Kendalanya ya karena memang belum ada data dukung surat kematian. Ini juga menjadi koreksi mungkin ya gitu. Kemudian di Gumelar kita juga menemukan ada 5 orang yang belum melakukan rekam KTP.
Waduh, terus itu gimana Bu? Kita dorong untuk bisa melakukan perekaman sehingga pada waktu hari H itu sudah bisa melakukan perekaman. Benar-benar gitu. Full ini ya. Iya, ada lagi nih temuan kita di Kaliwede Kebasen itu ada yang memang harusnya melakukan rapat pleno rekapitulasi DPSHP, tapi karena memang ada kendala itu baru dilaksanakan di 10 Mei yang harusnya tanggal 7 sampai 8 tapi dilaksanakan di 10 Mei. Aduh, gitu. Itu karena apa itu ya? Karena memang ada mungkin ini informasi dari teman-teman Panwascam dan BKD karena ada sedikit kesalahan teknis gitu. Miskomunikasi lah gitu. Tapi itu sudah bisa diatasi ya Bu ya langsung ya. Bisa. Kemudian juga di TPS Loksus di Banyumas itu juga ada beberapa yang memang belum bisa mencoblos dari surat suara keseluruhan. Gitu. Kemudian sudah ditindaklanjuti. Sudah. Semua ini sudah yang saya tadi sampaikan itu semuanya sudah langsung ditindaklanjuti, gerak cepat KPU-nya dan jajarannya. Nama pun tetap dikawal Bu. Tetap dong. Keren banget. Iya, itu kan hak warga negara harus dikawal. Luar biasa ini. Benar-benar pengawasan yang full dan tanpa pamrih, loyalitas juga selalu ini ya Bu ya terjaga ya. Iya. Ibu setelah kita spill sedikit ya tadi ya, sedikit dan lumayan banyak ya. Terus juga kita ada cerita peristiwa-peristiwa yang telah terjadi waktu pemilu kemarin. Mungkin dari Bu Rani sendiri itu ada nggak sih Bu saran atau inilah harapan-harapan untuk pemilu ke depan itu kayak gimana biar semua lebih baik lagi dari yang pemilu kemarin? Iya, jadi pemilu kemarin itu kan masih terkendala yang tadi bahwa ini khusus untuk perbaikan di tahapan pemutahiran gitu ya, data kaitannya dengan data-data pemilih. Jadi kemarin itu kalau misalnya belum ada data dukung itu tidak bisa di TMS-kan. Sekalipun itu kita pakai foto nisan dan sebagainya itu tetap harus ada data ataupun surat keterangan kematian dari desa ataupun di Dukcapil. Kalau pemilu malah di Dukcapil itu. Dukcapil itu jelas-jelas merepotkan gitu kan. Sehingga data-data yang memang itu seharusnya di TMS kan atau tidak memenuhi syarat itu kan pada akhirnya masih tetap muncul gitu. Kemudian TNI, Polri yang seharusnya juga sudah di TMS kan karena sudah menjadi anggota TNI Polri itu karena memang belum ada data dukung juga belum bisa dieksekusi. Mungkin itu menjadi catatan juga untuk pilkada selanjutnya bahwa orang-orang yang sudah TMS itu memang harus langsung bisa dieksekusi. Gitu. Jadi kendalanya lebih ke administrasinya ya Bu? Iya, sistem Sidali pun kemarin itu mengalami penumpukan. Jadi pada saat rapat pleno belum diupdate. Iya, jadi pada saat rapat pleno itu harus mengupdate lagi Sidalih itu. Padahal mengupdate itu butuh waktu yang lama. Coba kalau misalnya pengupdatean ataupun sistem Sidalih itu bisa dilakukan secara periodik gitu ya. Mungkin itu akan lebih berarti kayak semacam jadi ditumpuk gitu. Iya, berapa jenjang waktu harus dicek dulu ya. Ini ada pembaruan enggak gitu ya. Iya, gitu. Jadi enggak ketika pleno saja gitu baru bisa dieksekusi. Jadi harus bahasanya mungkin lebih ke pemeliharaan Sidalihnya lebih ditingkatkan ya Bu ya. Jadi aplikasi Sidalih ini ke depan di pemilu yang akan datang semoga bisa ditingkatkan kembali kualitas aplikasi dari Sidalih ini, kemudian bisa digunakan secara maksimal, kemudian sumber daya manusianya juga
ketika pantarli, pencoklitan, kemudian ketika perekrutan PPS, PPK juga ya? nanti KPU dan jajarannya bisa lebih selektif lagi. Jadi menggunakan sumber daya manusia yang memang benar-benar. Jadi nggak yang kerja dari rumah itu tadi ya Bu ya. Itu salah satunya gitu. Dalam arti di sini sumber daya manusia yang menjadi penyelenggara pemilu itu harus seleksinya ketat gitu kan, ketat. Sehingga kita juga dalam pelaksanaan penyelenggaraan itu bisa lebih maksimal. Ketika maksimal juga kualitas dari demokrasi, kemudian kualitas dari khususnya pemutakhiran data juga pelanggarannya bisa diminimalisir gitu. Karena memang menggunakan SDM yang berkualitas, yang teliti begitu. Wah, ini masukannya sangat mengena sekali. Terus satu lagi kemarin itu memang saat proses tahapan pemutakhiran data PKD, kemudian pantarlih khususnya PPS gitu kan, sulit untuk meminta data. Kami itu jajaran pengawas sulit untuk meminta data ataupun berkoordinasi gitu. Itu sulit. Wah, itu mungkin bisa diperbaiki harus ke depan. Ini ya Bu, antara Bawaslu, pengawas dan juga jajaran penyelenggara KPU dan jajarannya itu harus berkolaborasi. Jangan bersinergi ya Bu ya. Bersinergi untuk bisa menghasilkan data pemilih yang memang valid, kredibel gitu. Begitu Kak Vicky. Iya, luar biasa. Jadi spill kita yang tadi tuh benar-benar mencakup tentang apa itu data pemilih, apa yang diawasi, terus kejadian-kejadian seperti apa sih yang kemarin pemilu kok bahkan sudah langsung bisa ditangani nih sama pihak Bawaslu ya, luar biasa sekali. Bahkan tadi juga saya tanya satu nama pun itu tetap dikawal itu, luar biasa sekali kan teman-teman di rumah nih. Ibu Rani, kalian sudah habis waktunya. Iya, mohon maaf padahal ini sangat menarik sekali nih obrolan kita lagi hangat-hangatnya ini. Malah harus masak buat persiapan buka puasa nih Bu. Harus prepare untuk ibu-ibu ini ya. Buka puasa gitu. Buat teman-teman Bawaslu di rumah masih penasaran, masih ingin tahu ya ngulik-ngulik apa ini tentang podcast selanjutnya, dipastikan temanya akan lebih menarik lagi. Jadi selalu ditunggu untuk podcast Bawor selanjutnya ya. Terima kasih Bu Rani, semoga selalu sehat. Amin. Salam buat keluarga di rumah. Baik, terima kasih juga Mbak Vicky. Apabila ada salah kata yang sengaja atau tidak disengaja, saya minta maaf. Dan untuk selanjutnya saya akhiri saja ya Bu untuk obrolan kita kali ini ya. Ya, wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.